Kasus tindak pidana perdagangan orang seakan tak pernah mati, meski pemerintah dan aparat penegak hukum telah menindak para pelaku TPPO. Pertanyaannya, kenapa begitu rumit dalam membongkar tindak pidana perdagangan orang? Lalu bagaimana langkah pemerintah mencegah TPPO? Kita ikuti liputan selengkapnya dalam Morning News Spotlight berikut ini. Saja orang terdekat kita di kampung halaman jadi korban perdagangan manusia. Mungkin saja rekan sejawat yang ada di sekitar kita juga bisa jadi korban perdagangan orang. Karena apa? Karena ada banyak sekali oknum yang tega melakukan perdagangan manusia. Kita akan lihat datanya pemirsa. Ini adalah data di tahun 2022. Saya kutip dari laporan Trafficking in Person Report yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di tahun 2022. Datanya di 2021 saja secara global jumlah perdagangan orang yang teridentifikasi mencapai 90.354 korban. Di mana tersebar di Asia Selatan dan juga di Asia Tengah yang paling banyak. Bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Di Indonesia kita lihat pemirsa, sepanjang masa pandemi 2020 sampai 2022 ternyata ada peningkatan kasus perdagangan orang yang berhasil diidentifikasi. Peningkatannya banyak, 1.387 kasus ditemukan di sepanjang masa pandemi saja. Pun modusnya terus berubah. Kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, ternyata ada yang dinamakan online job scams. Kemudian juga ada judi yang berujung pada perdagangan orang. Dan bahkan ada perdagangan orang yang terjadi di Myanmar dan juga Kamboja. Kalau kita lihat, ini adalah angka dan datanya. Tapi apa sebenarnya yang terjadi kalau seandainya ada orang yang kita kenal, ada orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Mereka tidak hanya bisa berpotensi tidak dibayarkan pada saat mereka bekerja, bisa juga mengalami kekerasan, dan yang paling parah adalah dibocorkan data ini oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan dalam 1 tahun saja ada 1.900 warga negara Indonesia yang dipulangkan dalam bentuk jenazah dan mereka adalah korban dari TPPO. Saya juga akan kutip data dari Kementerian PPPA yang menyatakan bahwa ternyata dari total korban yang ditemukan di sepanjang 2023 saja ini 80%-nya adalah perempuan dan anak. 1.271 angkanya. Ini baru 80%-nya. Jadi berapa angka yang 100%-nya? Terbayangkan pemirsa, jumlahnya ada sangat banyak. Nah, dari sini kita juga tidak bisa memungkiri ada jumlah transaksi nominalnya cukup besar ditemukan oleh PPATK. Angkanya bahkan mencapai lebih dari 442 miliar rupiah. Pertanyaan sederhananya adalah sejauh ini apa saja upaya-upaya yang sudah pemerintah Indonesia lakukan untuk setidaknya meminimalisir dan bahkan mencegah TPPO ini? Ya, melewati agen, saya ditipu agen di sini Pak. Kami di sini kerja tidak manusiawi. Tolong bantu kami Pak Jokowi Pak. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Pak Karnani. Saya dari Jember. Saya WNI asal Jember, saya ditipu. Pernyataan 2 orang PMI yang ditipu oleh mafia penyalur migran ilegal ini adalah sebagian kecil dari banyaknya PMI yang berada di luar negeri yang terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang. Sepanjang tahun 2020 hingga 2023, Mabes Polri telah menangani 500 kasus TPPO. Setidaknya 500 telah ditetapkan tersangka dan telah diproses hukum oleh jajaran Bareskrim Polri dan Polda. Polri mencatat kasus perdagangan orang paling banyak terjadi pada 2022. Satgas TPPO pun telah dibentuk untuk menangani maraknya kasus TPPO. Kasus perdagangan orang ini seakan tak pernah mati. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, setidaknya ada 720 kasus dilimpahkan ke polisi.
255 kasus ditangani kejaksaan, namun baru 42 kasus yang telah sampai pada tahap vonis. Setidaknya ada 8.161 calon PMI non-prosedural yang diselamatkan. Namun BP2MI seakan tak mampu menangani TPPO ini sendirian, karena TPPO merupakan bagian sindikat bandar dan mafia yang sudah terbentuk. Pasti tindak kejahatan TPPO ini kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Human trafficking itu selalu ada sindikatnya di luar negeri dan di Indonesia. Dan ini adalah bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar. Sehingga itulah kenapa sindikatnya selalu sulit disentuh oleh hukum, karena mereka selalu di-backingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Nah, uang yang sangat besar inilah yang kemudian sindikat ya memiliki kesempatan untuk menempatkan secara tidak resmi untuk kepentingan bisnis kotor mereka. Dan mereka juga tentu butuh pengamanan, dan pengamanan ini sering menggunakan oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Jawa Tengah salah satu wilayah yang banyak ditemukan kasus TPPO. Setidaknya ada 31 kasus yang berhasil diungkap Polda Jawa Tengah. Sebanyak 39 telah ditetapkan tersangka yang telah memakan korban sebanyak 1.333 orang. Untuk sementara ini akan kita kembangkan. Jadi begini, untuk sementara ini belum kita temukan indikasi sindikat nasional maupun internasional. Tetapi penyidikan kan berkembang dan berlanjut ya. Artinya pemberantasan TPPO ini tidak bisa hanya hulu atau hilir atau tengah. Jadi dari hulu sampai hilir akan kita lakukan penyidikan secara tuntas. Ya kemungkinan ya masih kemungkinan kalau memang nanti ini ada sindikat nasional, internasional akan kita lakukan ungkapan. Untuk sementara ini Jawa Tengah masih belum kita ungkap di sana. Tetapi prinsip hulu hilir akan kita sapu habis itu tindak pidana TPPO. Okay? Tidak hanya penegakan hukum, Polda Jateng juga memberikan pembinaan kepada para korban dengan melibatkan pemerintah setempat. Menulu penegakan hukum itu ada pembinaan. Contoh misalnya pemerintah kota kita libatkan manakala apabila ada misalnya kasus TPO korbannya itu mungkin ada trauma healing atau mungkin ada kerugian yang belum dibayarkan atau mungkin itu ada pidana penipuan yang itu melibatkan harus dinas sosial yang kita ketenagakerjaan sosial dan sebagainya. Termasuk kalau kita dalam 1 bulan ini kita lakukan penegakan hukum, mungkin ke depan akan kita libatkan stakeholder yang lain untuk melakukan pembinaan, baik itu administrasi perusahaan, kemudian pendidikan kepada masyarakat yang melakukan tenaga kerja dan sebagainya. Namun dari sejumlah tersangka mengaku tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan ilegal. Sudah sejak kapan melakukan tindakan ini? Tindak pidana perdagangan orang berhasil diungkap oleh Polda Jawa Tengah, setidaknya ada 31 kasus dalam waktu 1 bulan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung bersama tersangka TPPO dari Cilacap, ada Taryanto Bintaslam dan Sunarta. Bapak-bapak, mungkin boleh sedikit dijelaskan, sudah sejak kapan melakukan tindakan ini? Yang jelas setelah habis COVID. Tapi Bapak menyadari apa yang dilakukan itu melanggar hukum? Iya, saya nyadari karena ini terlalu kecepatan. Karena saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Pikir saya majikan saya udah butuh uang, butuh orang, secepat-cepat proses. Pikir saya di Indonesia nggak seribet itu. Ternyata lempar sana, lempar sini. Oke, nah, kemudian kalau dari Bapak sendiri menemukan orang yang akhirnya mau bekerja itu melalui apa? Jadi dari mulut ke mulut, karena saya dulu mantan TKI. Nah, kemudian dari teman-teman TKI begitu yang akhirnya mau bekerja dengan Bapak, mereka mengetahui atau tidak sebenarnya tindakan itu adalah tindakan ilegal? Tidak tahu, jangankan mereka, saya sendiri pun nggak tahu, gitu loh. Sudah berapa orang, Pak? Kalau yang dari Cilacap, sekitar yang masuk saya 100-an, cuman kan ada udah pada mundur. Kemudian Bapak berdua ini berarti bekerja sama atau berbeda? Saya hanya sponsor saja. Kalau Bapak perannya apa, Pak? Saya hanya penyambung lidah sebagai sponsor. Seperti apa?
Ya nyari orang, kalau udah nanti langsung terbawa ke Indramayu, ke LPK Alanif kayak gitu. Mencarinya lewat apa, Pak? Ya dari teman saya juga Korea di sana 15 tahun gitu. Bapak juga pernah menjadi Iya, betul. Iya. Berarti sudah mulai mencari orang itu sejak kapan? Ya di saat itu corona, pertengahan corona. Saat COVID berarti? Iya, pertengahan. Sudah berapa orang? Yang sampai sekarang, ya sekitar 100-an ya. Sementara korban mengaku tergiur dengan tawaran gaji yang tinggi yang ditawarkan agen penyalur. Minimnya wawasan masyarakat menjadi sasaran empuk para pelaku TPPO. Sama dengan salah satu korban, Somat, ini merupakan korban dari Cilacap yang dijanjikan akan berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun ternyata Somat ini diminta untuk mengirim sejumlah uang. Seperti apa kronologinya? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung. Pak Somat, apa kabar? Ya, Pak Somat boleh diceritakan bagaimana kronologinya? Sudah sejak tahun berapa? Apakah dijanjikan untuk berangkat dan berapa nominal uang yang Anda keluarkan? Ya, oke. Saya awal bulan daftar itu akhir tahun 2021 ya. Terus pas bulan Maret saya disuruh bayar 10 juta untuk pengurusan Maret 2022 saya disuruh bayar 10 juta untuk pengurusan visa ke Korea. Terus di bulan Agustus 2022 saya disuruh bayar pelunasan 100 juta. Jadi total saya disuruh bayar itu 110 juta dan dijanjikan bulan 11 pasti berangkat. Bulan 11 tahun 2022. Seperti itu. Tapi sampai sekarang ya seperti ini, nggak ada kejelasan sama sekali. Tidak hanya Somat, Arum mengaku tidak curiga bahwa agen penyalur tersebut merupakan agen penempatan ilegal. Malah nggak ada yang curiga. Cuma ada teman saya di situ, Mbak, kamu itu lewat jalur belakang. Tapi kan saya nggak tahu, soalnya kan saya emang baru kali ini ke sana. Tapi kan sempat setor uang berapa gitu? Enggak, pas saya pulang suami katanya yang ngeluarin uang ke si Pak Junet, katanya buat nebus saya. Tuh, tapi saya nggak tahu. Kalau perkara gaji kan di 5.250.000, tapi saya nyampe sana enggak, sekitar 4.800.000. Itu saya bisa bilang gitu soalnya saya kan bilang ada kayak nenek di sana, udah lama di sana. Saya tanya, Mak, kalau kerja di sini aslinya gajinya berapa toh? Kamu dijanjikan berapa? 1.500 ringgit. Itu apa benar, Mak, 5 juta? Ya enggak lah. Itu katanya di browsing cuma 4.800.000, tapi saya sempat sih tanda tangan banyak berkas, tapi emang saya nggak sempat, intinya nggak sempat baca. Direktur Eksekutif Migrant Watch Anzil Tan mengatakan perlu dibagi antara kasus TPPO dengan kasus pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural. Anzil mengatakan TPPO adalah salah satu tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terselubung sehingga masuk dalam jenis kejahatan besar. Menyatakan bahwa ada 5 juta penduduk PMI kita bekerja di luar negeri itu adalah ilegal, lalu dinyatakan korban TPPO. Ini sangat keliru sekali karena orang berangkat itu macam-macam, Pak. Ada faktornya yang ilegal tadi itu, memang ada faktor TPPO. Itu berapa persen angkanya? Itu ada angka persentasenya. Kalau menurut pantau Migrant Watch, itu mungkin 0,0002% kali ya, atau 1%. Sangat kecil sekali. Anzil menampik jika PMI non-prosedural dikatakan sebagai kasus TPPO. Justru Anzil mengatakan adanya PMI non-prosedural karena adanya sistem yang tidak berjalan baik, memoratorium para PMI, dan monopoli yang dilakukan oleh organisasi tertentu dalam menempatkan para pekerja migran Indonesia. Bukan permasalahan atau memukul rata, mengkambing hitamkan. Malah saya lihat ini, maaf ya, korban yang berangkat PMI ini adalah korban sistem. Kenapa mereka tuh unprocedural? Ini korban sistem. Korban ada tidak benar dalam mengelola tata kelola dunia penempatan kita ini, Pak. Itu hasil kajian dari Migrant Watch. Timbullah Satgas TPPO, lalu memukul rata, mengeneralisir, seakan korban TPPO, seakan PMI ilegal ini
yang perdagangan ilegal ini adalah praktek tindak pidana perdagangan orang. Ini bisa menimbulkan ketidakadilan. Kalau mereka tuh benar-benar TPPO melakukan praktek tindak pidana perdagangan, silahkan sikat, habisi mereka itu. Karena itu sudah dilarang. Dunia sudah menjadikan ini musuh bersama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Kapolri mengatakan kepolisian menindaklanjuti penindakan TPPO dengan mengambil langkah penegakan hukum. Pihaknya juga tengah melakukan pemetaan terkait kejahatan TPPO tersebut. Bisa bekerja sama dengan negara-negara counterpart kita untuk kemudian mencari tahu kelompok-kelompok sindikat yang ada yang mungkin bisa bekerja sama dengan kelompok di Indonesia, sehingga kemudian pada saat kita melakukan penegakan hukum, pemberantasan terhadap masyarakat kita yang mungkin menjadi korban dari TPPO. Karena maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang ini pun menuai respon publik. Menurut aku harapannya sih pemerintah biar lebih ketat ya untuk menegakkan hukum. Kayak misalkan hukumannya itu kayak lebih dipertegas lagi sih hukumannya. Soalnya yang selama ini aku lihat mungkin hukumannya cuma kayak gitu-gitu aja, nggak menimbulkan jera buat oknum-oknum. Tindak tegas gitu. Jadi segala apapun bentuk perjualan manusia itu emang udah nggak ada ampun deh. Lebih baik kalau tindak tegas sih itu hal kayak itu. Jelasin juga sulit ya kan, soalnya yang di belakang ada yang besar-besar ya. Kalau kata dari Ketua BP2MI, jadi ya mau gimana juga. Tapi nanti dilihat aja pemerintah bakal kayak gimana. Ini ya masih banyak orang yang longgar gitu loh. Jadinya ya akhir-akhir ini pasti ada banyak orang yang edukasinya kurang jadi tertipu dan akhirnya ke luar negeri gitu daripada memikirkan di Indonesia. Memang ada sejumlah problema begitu ya. Kalau kita lihat tadi dari wawancara kami dengan tersangka, banyak yang mengaku bahwa kurangnya pengetahuan terhadap hukum ini ternyata menjadi suatu hal yang akhirnya membuat mereka melakukan tindakan ilegal. Dan bahkan di seluruh Indonesia dari Kapolri juga menyebut bahwa TPPO ini nanti akan disikat, akan diamankan agar tidak ada lagi perdagangan orang dari Indonesia. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Raida Pulpi, Novia Andriana, Metro TV.